juara lomba, kemudian ikut terlibat dalam kegiatan penelitian, banyak pokoknya banyak kegiatan-kegiatan, terus kemudian ikut dalam kepanitiaan itu juga sama ya, banyak banyak sekali yang diakui. Nah, nanti akan disosialisasikan oleh PA-nya masing-masing ya untuk ininya. Jadi nanti itu ada yang dikonversi ke berapa SKS seperti itu. Kalau misalkan masih kurang nanti ditabung dulu. Nah, nanti kalau sudah penuh nanti itu bisa ditukar. Kalian tinggal ngambil mata kuliah tersebut tanpa ikut kegiatan kuliah seperti itu. Nanti nilainya sudah ada dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira seperti itu untuk ininya ya. Nah, untuk kualitasnya sendiri itu biasa nanti apa ya, pengaturan lebih lanjutnya oleh Kaprodi masing-masing seperti itu dari tiap program studi. Seperti itu. Jadi nanti untuk membiasakan ini saya minta tolong di-list-kan gitu ya. Nanti sampai hari Jumat nanti minta tolong sama Aldi, mungkin hari Sabtu Ibu minta tolong diberikan ke Ibu listnya ya Aldi ya. Nah, nanti hari Sabtu atau hari Minggunya Ibu umumkan sehingga nanti mungkin saja ada beberapa yang tidak perlu ikut UAS misalkan seperti itu. Jadi nanti hari atau enggak UASnya udah dapat nilai segini, nanti ketika UAS tinggal mengerjakan berapa nomor seperti itu ya. Nah, itu bisa meringankan nanti ketika UAS. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang aplikasi integral. Tapi mungkin sebelum ke sana barangkali ada apa? Ini ya, mungkin barangkali ada yang lupa begitu atau ini ya masih ingat ya atau lupa karena terlewat beberapa minggu. Ini kemarin libur Idul Fitri, padahal meskipun cuma 1 minggu ya liburnya. Kita buka dulu sedikit tentang integral ya. Bentar, oke. Ibu boleh di-record? Boleh. Bentar. Ada yang mau record sendiri atau? Ya, ini tuh si settingannya tuh ada yang ganti, jadi Ibu tuh suka lupa. Kalau ini biasanya sudah di setting record. Kalau ada yang mau record. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah ya? Sudah. PPT-nya sudah terlihat? Sudah boleh ada.
Terdengar nggak suaranya? Terdengar, Bu. Ada, Bu. Oh, berarti yang saya ya. Bentar. Coba kalau terdengar bisa minta tolong dituliskan di ini di chat. Kayaknya yang sekarang terdengar nggak? Terdengar, Bu. Oke. Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah. Oke ya. Kita ini dulu sedikit tentang integral kemarin. Kalau ini gimana caranya? Gimana? Disederhanakan dulu, Bu. Gimana? Disederhanakan, Bu. Disederhanakan jadi apa? Jadi semuanya bagi X. Jadi tinggal 2X per 2 bagi X. Dibagi X, hasilnya jadi berapa? 2X 2X tambah 5 ditambah 5 ditambah 3 per X ditambah 3 per X. dx. Ini ada X-nya masih ada ya. Setelah itu gimana? Selanjutnya tinggal diintegralkan, Bu. Coba diintegralkan jadi apa? Jadi 2X kuadrat 2X kuadrat 2 per 2X kuadrat 2 per 2X kuadrat plus 5X ditambah 5X ditambah ditambah 3X pangkat 3X ditambah tambah apa? Taruh 1 per min 1 habis ya, Bu. Nggak bisa. Yang lain gimana? Ln, Coba. Bu. Ln X Ditambah ln 3X, Bu. ditambah Ln 3X. berapa? Ln 3X kok bukan, Bu? Yang hasilnya diintegralkan jadi ln itu apa? 1 per X. 1 per X. Kalau yang ini integral 3 per X dx. Jadi gimana? Sama aja itu 3X pangkat min 1. Oh ya, berarti
Eh, 3 ln X, Bu. 3 ln X. Jadi 3-nya keluarkan dulu ya. 3 integral 1 per X dx itu. Nah, yang integral 1 per X dx-nya jadi ln akar X, ln nilai mutlak X. Sehingga ini 3 ln mutlak X gitu ya. Jadi bukan 3 ln X, tapi 3-nya di depan sebagai pengali untuk ln-nya ya. Jadi 3 ln nilai mutlak X, jangan lupa ditambah C ya. Kalau ini seperti ini ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Kalau tidak ada, kalau ini gimana? pakai substitusi, Bu. Pakai apa? Substitusi, Bu. Pakai substitusi. Yang dimisalkan apa? X kuadrat plus 1-nya, Bu. Misalkan U-nya adalah X kuadrat plus 1. Maka kita punya DU-nya jadi apa? 2X. 2X. Sehingga ini 2X dx ya. Ini kita bisa tukar ya posisinya, cos X kuadrat ditambah 1 dikalikan dengan 2X dx. Jadi integral cos U cos U 2X DU. kali 2X 2X dx-nya DU. jadi eh, DU DU. ya, DU, sehingga hasilnya adalah Min sin integral cos apa? Sin. sin Sin. Sin. Sin U plus C. Nah, nanti U-nya kembalikan lagi. Sin X kuadrat ditambah 1 plus C. Seperti itu ya. Sampai sini, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Kalau belum, kita lanjutkan dulu. Satu lagi lah ya. Integral X pangkat 3 dikalikan dengan E pangkat 2X ditambah 1 dx. Kalau ini kira-kira pakai apa? Pakai apa? Kedengeran nggak suaranya? Atau speaker saya yang bermasalah lagi? Ada, Bu. Oke. Pakai apa ini? Substitusi, Bu. Pakai
Kalau substitusi yang U-nya yang mana? X pangkat 3. Kita cobain aja ya, kita coba. Sekarang U-nya adalah X pangkat 3. DU-nya apa? U-nya X pangkat 3, DU-nya? 3X pangkat 2. 3X pangkat 2. Ada nggak 3X pangkat 2-nya? Atau nggak X pangkat 2-nya? Iya, ada. Nggak ada ya, berarti nggak bisa pakai substitusi. Berarti kira-kira pakai apa? Parsial, Bu. Pakai parsial. Berarti kita pakai parsial. Ini nggak bisa ya? Sekarang kita pakai parsial. Yang menjadi U-nya yang mana? Yang V-nya yang mana? U-nya X pangkat 3. U-nya adalah X dV ya. U-nya adalah X pangkat 3. dV-nya adalah berarti yang sebelahnya ya? Iya. E pangkat 2X tambah 1. Nah, kita harus integralkan dulu nih. Yang E pangkat integral E pangkat 2X tambah 1 dx. Ini integralnya T apa? Apa? E pangkat 2X plus 1 per 2. E pangkat 2X plus 1 per 2 gitu ya. Nanti kalau diintegralkan lagi berarti jadi per 4. Terus diintegralkan lagi jadi per 8 gitu ya. Terus-terusan karena di depannya itu ada angka 2-nya ya. Ini harusnya plus C. Oke, yang U-nya kita turunkan terus-menerus. Jadi apa? 3X kuadrat. 3X kuadrat. Terus diturunkan lagi. 6X. 6X. 6. Jadi 6. 0. 0. Diintegralkan tadi setengah E pangkat 2X plus 1. Terus diintegralkan lagi. Per 4. 1 per 4 E pangkat 2X plus 1. Terus Per 8. 1 per 8 E pangkat 2X plus 1. Terus Per 16. 1 per 16 E pangkat 2X plus 1. Habis ini digimanain? Kali silang, Bu. Iya, disilang. Kali menyilang ya. Iya. Seperti ini. Terus, apalagi? Positif negatifnya. Tandanya ya. Tanda. Ini positif. Dari yang paling atas positif, negatif, positif, negatif. Sehingga hasil integralnya adalah kita kalikan. Jadi, setengah X pangkat 3 E pangkat 2X tambah 1. Ditambah dengan 3 per 4 ya. 3 per 4 X kuadrat E pangkat 2X plus 1. Atau karena semuanya ada E pangkat 2X plus 1, itu boleh aja nanti kita dikeluarkan dari awal, boleh. Mau dituliskan dulu juga boleh ya. Kemudian ini adalah 6 per 8. 3 per 4X E pangkat 2X plus 1 ditambah 1 lagi adalah 3 per 8 E pangkat 2X plus 1 ditambah dengan C. Nah, seperti itu ya. Ini dengan menggunakan integral parsial. Seperti itu. Jadi nanti dicek kalau bisa langsung, diintegralkan langsung. Kalau tidak bisa, coba disederhanakan dulu. Setelah disederhanakan, integralkan langsung. Kalau tidak bisa lagi, berarti cek apakah mungkin dengan substitusi atau dengan parsial, seperti itu ya. Nah, itu untuk integral. Sekarang kita akan melihat bagaimana implementasinya pada pencarian untuk menghitung volume dari benda putar. Luas ya, luas dan
volume kurva di bawah suatu fungsi. Nah, yang pertama luas. Kita akan melihat yang pertama luas daerah dulu. Jadi di sini misalkan ini adalah sebuah daerah yang dibatasi oleh kurva seperti ini. Ini ada daerahnya itu dibatasi oleh himpunan daerahnya itu adalah himpunan titik-titik X, Y di mana X-nya itu dibatasi dari A sampai B, kemudian Y-nya dibatasi dari 0 sampai fungsi fx. Kalau kita gambarkan, misalkan ini adalah fungsi fx-nya, kemudian ini A-nya, kemudian ini B-nya, seperti itu. Nah, maka ini adalah luas daerah D-nya. Bagaimana kita menghitung luas daerahnya? Nah, ini sebenarnya kita potong-potong dulu. Kita potong-potong, jadi si D ini kita potong-potong, seperti ini ya. Ini kalau kita lihat nih potongan yang ini bentuknya itu mirip, tapi luasnya sama besar ya, jaraknya sama besar. Ini luas daerah apa ini yang saya arsir ini? Mirip luas apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Mirip luas persegi panjang ya. Mungkin bagian atasnya agak tidak lurus karena tergantung dari fungsinya. Tapi kalau si panjangnya semakin lebarnya itu semakin kecil, maka itu akan hampir menyerupai persegi panjang seperti itu. Jadi nantinya itu pendekatan luasnya itu, ini kalau misalkan saya punya ini adalah delta X begitu, maka luas yang ini ya, katakanlah delta L-nya itu adalah, ya di sini berarti kan panjang kali lebar ya. Panjangnya itu, ini kan fx ya, ke sini itu fx. Berarti kan fx dikalikan dengan lebarnya adalah delta x, kan seperti itu ya. Nah, kalau nantinya itu luasnya itu semakin, si delta x-nya itu semakin kecil, lebarnya itu semakin kecil, kita dapat mendekati dengan integral seperti itu. Jadi di sini kalau semakin kecil nanti kita punya luasnya itu untuk luasnya sendiri kan nanti ini ada luas segitiga persegi yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga dan seterusnya seperti itu ya. Ini kan dipotong-potong nih, dipotong-potong seperti ini, dipotong-potong. Nah, nanti kita jumlahkan semuanya. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya berarti kan sum, ya. Nanti sum fx dikalikan dengan delta x atau penjumlahannya. Tetapi karena luasnya itu sangat kecil, ini bisa kita dekati dengan integral. Sehingga ini integral, seperti itu, fx dx-nya karena sangat kecil ini jadi dx. Terus x-nya itu dari berapa sampai berapa? Dari A sampai B, seperti itu ya. Nah, konsepnya kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat dulu ya di sini. Maka luasnya, jadi iris menjadi n bagian luas. Maka nanti ini tadi luasnya adalah delta A, sama saja. Kemudian dijumlahkan, kemudian dihampiri, maka kita akan memperoleh luasnya itu adalah integral fx dx dari A sampai B. Jadi yang dilihatnya ini kalau di sininya dx ya, batas x-nya itu dari berapa sampai berapa? Dari A sampai B, seperti itu. Karena nanti mungkin aja kalian menemukan si integralnya itu, luasnya itu nggak bisa, batasnya itu X, harus Y. Nah, maka nanti diintegralkannya terhadap Y, maka luas batasnya itu adalah batas Y-nya. Jadi sesuai dengan ini ya, ini delta X, maka batasnya itu adalah batas untuk yang ada di sumbu X, seperti itu ya. Nah, kita lihat contohnya. Hitunglah luas yang dibatasi oleh kurva ini. Ini sudah ada sebenarnya gambarnya, tapi kita coba buatkan ya.
hitunglah luas daerah kurvanya, yaitu adalah Y sama dengan X kuadrat. Kalau Y sama dengan X kuadrat kan biasa ya kita gambarkan dulu. Ini kalau mau menghitung luas, mau nggak mau kalian harus menggambarkan dulu daerahnya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 0. 0. Kalau X-nya 1, Y-nya? 1. 1. Kalau X-nya 2, Y-nya? 4. 4. Jadi kalau kita buatkan, ini 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Ini jadi kurva seperti ini. Ini Y sama dengan X kuadrat. Kemudian sumbu X, berarti yang ini sumbu X-nya. Kemudian X sama dengan 2. Berarti di sini X sama dengan 2 itu di sini ya. Maka kita kasih X sama dengan 2. Berarti daerahnya yang mana? Daerahnya itu yang ini. Yang saya arsir ini. Sehingga luas daerahnya, luasnya itu adalah, kita lihat, X-nya itu dibatasi dari berapa sampai berapa? Ini yang segitiga ya, yang segitiga ini. Luasnya dari berapa sampai berapa? 0 sampai 2, Bu. Dari 0 sampai 2. Bentar. Ini kenapa? Dari 0 sampai 2. Ya, dari 0 sampai 2. Maka di sini integral kan tadi fx dx ya. Fx dx. Nah, batas bawahnya di mana ini? Karena x-nya dimulai dari 0. Jadi dari 0 sampai 2. Nah, kita ganti fx-nya. Fx-nya yang mana? Yang ini kan ya? Yang x kuadrat. Sehingga integral dari 0 sampai 2 x kuadrat dx. Nah, tinggal diintegralkan. Integral x kuadrat jadi berapa? 1/3 X pangkat 3. 1/3 x pangkat 3. Dari 0 sampai 2. Sehingga hasilnya adalah 8/3. 8/3, Bu. 8/3. 8/3 dikurangi 0 gitu ya. Jadi sama dengan 8/3. Nah, ini luasnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sampai sini. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Bisa dipahami? Insyaallah, Bu. Oke, kita lanjutkan. Ini gambarnya. Gitu ya. Sekarang, kalau daerahnya itu dibatasi oleh dua fungsi, ya, maka kita lihat contohnya seperti ini. Jadi tidak dibatasi oleh sumbu X, tetapi dibatasinya oleh dua fungsi. Maka sebenarnya hampir sama saja untuk integralnya itu panjang kali lebar. Nah, cuman panjangnya di sini, kalau tadi itu kan sampai sumbu X, sehingga tingginya itu ya fx dikurangi 0. Nah, kalau sekarang, ini karena tidak sama dengan X, maka ketinggiannya itu kan ini. Ketinggiannya itu, ini adalah Hx dikurang dengan Gx, seperti itu. Sehingga kita punya, ini ya tingginya adalah Hx dikurangi Gx, maka luas daerahnya itu adalah integral dari A sampai B. Nah, yang fx tadi itu diganti menjadi Hx dikurangi Gx. Hx itu yang mana? Hx itu adalah yang posisinya lebih tinggi. Sehingga nanti kalau misalkan kalian menemukan fungsi seperti ini. Seperti ini. Terus ini fx-nya yang atas. Terus ternyata ada dibatasinya oleh dua fungsi. Nah, ini fungsinya seperti ini. Ini dari 0, kemudian
ini sampai A, kemudian ini sampai B. Nah, nanti otomatis ada dua daerah ya, akan terbagi menjadi dua daerah. Daerah yang pertama nantinya itu, ini lihat yang atasnya kan fx, yang bawahnya gx. Maka nanti dia itu fx dikurangi gx. Sedangkan yang daerah yang kedua, yang atasnya gx, sedangkan yang bawahnya adalah fx. Sehingga nanti si daerahnya itu gx dikurangi fx. Jadi jangan digabungkan. Menghitung integralnya tidak secara keseluruhan dari 0 sampai B, tetapi dari 0 dulu sampai A ditambahkan dengan dari A sampai B. Seperti itu ya, harus dipisahkan. Jadi makanya penting sekali untuk digambarkan grafiknya biar kelihatan mana yang bagian atas, mana yang bagian bawah. Kita lihat contohnya. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh garis Y ditambah Y sama dengan X tambah 4 dan parabola Y sama dengan X kuadrat min 2. Nah, karena di sini tidak ada dari X berapa sampai berapa, maka mau nggak mau kita harus cari titik potongnya. Jadi kita cari titik potongnya, kita samakan ya. Y dengan Y sama seperti itu, maka kita punya ini disamakan. Kita akan punya X-nya itu adalah berapa dengan berapa? Ini ya, X-nya adalah 3 dan min 2. Seperti itu. Sehingga, ini kalau kita gambarkan, dari min 2, X-nya itu 1, 2, 1, 2, 3. Di sini, ini min 2, ini 3. Sekarang, kita cari dulu Y sama dengan X plus 4. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 4. 1, 2, 3, 4. 4. Kalau Y-nya yang 0, X-nya berapa? Kalau X-nya min 2, Y-nya berapa? 2. 2. 2 ya. Dari sini. Ini sampai sini. Kalau X-nya 3, Y-nya berapa? 7, Bu. 7. Terus ke atas ke sana ya. 4, 5, 6, 7. Atau kita kecilkan aja. Bentar. Biar tidak terlalu besar. Udah nggak apa-apa. Ini terus ke sana ya. Kemudian sekarang Y sama dengan X kuadrat min 2. Kalau X-nya min 2, Y-nya berapa? 2, Bu. 2. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Min 2. Kalau kalau 3? 7. 7. Ini ke bawah ya, min 2. Kemungkinan seperti ini ya. Si Y sama dengan X kuadrat min 2. Ini di sini harus ini dianggap min 2. Jadi luas darahnya itu yang mana? Ya, luas darahnya adalah yang ini. Seperti itu ya. Kita lihat apakah kurva yang atas itu selalu sama di tiap bagian?
Sama nggak di tiap bagiannya? Yang bagian atas itu, kita lihat yang bagian atas warna apa? Untuk daerah yang diarsir ini. Merah, Bu. Warna merah, berarti kan selalu sama ya, merah terus. Sehingga ini nggak usah kita bagi untuk daerahnya. Nah, karena sama, jadi tinggal kita cek ini batasnya itu dari berapa sampai berapa. Berarti kan ini dari -2 sampai 3 ya, sehingga luasnya itu adalah integral dari -2 sampai 3. Yang atas itu yang warna merah. Berarti yang warna merah itu untuk menunjukkan X tambah 4. X tambah 4, X tambah 4 gitu ya, dikurangi dengan yang warna biru, X kuadrat min 2. X kuadrat min 2 dikalikan dengan dx. Seperti itu ya, jadi integral, kita sederhanakan dulu, jadi berapa? Berarti min X kuadrat, kemudian ditambah X, ditambah 8, ya, dx, sehingga hasilnya kita integralkan jadi berapa? Minus sepertiga X pangkat Min 1/3 X pangkat 3. Bu, itu 8 atau 6? Bu? Oh iya, 6. Terus ditambah dengan X kuadrat. Setengah X kuadrat. setengah X kuadrat ditambah dengan 6X, Bu. 6X. X. Tambah C. Nanti tinggal disubstitusikan dari 2 sampai 3. Seperti itu ya. Tinggal hasilnya bagaimana. Sama dengan berapa. Kira-kira seperti itu. Ini di sini. Ini hasilnya ya. Luas daerahnya itu adalah 125/6. Sampai sini silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini tadi ya, harus dibagi 2 atau lebih. Kita coba lihat yang ini. Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan minus X ditambah 2. Kita lihat titik potong. Kita cari titik potongnya dulu ya. Seperti yang tadi. Karena tidak dibatasi dari berapa sampai berapa. Sehingga di sini kita punya. Kalau seperti ini X-nya jadi berapa? Biar kita hitung. Ini difaktorkan. Berapa dengan berapa? 2 dan min 1. X dikurangi 2, X ditambah 1 gitu ya. Ini sama dengan 0, sehingga kita punya X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Oke. Selanjutnya, kita punya kurvanya adalah... Bu, itu terbalik. Ya? 2, tandanya. Oh, bentar. Oh iya ya, bentar. Harusnya di sini min 2 dan min 1 ya. Karena di yang bagian tengahnya plus. Jadi yang ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini adalah
dari X sama dengan min 2 sampai X sama dengan 1 untuk titik potongnya. Tapi di sini sebenarnya kan ini masih nyambung ke sini ya. Ini masih ada nyambung ke sini. Nah, seperti itu. Cuman di sini ada pembatas yang lain. Yang mana pembatasnya? Di sini ada pembatas sumbu X. Sehingga nanti ini kalau misalkan kita lihat ya, kalau yang tadi itu kan tidak dibatasi oleh sumbu X, maka yang diarsirnya itu adalah yang diisi yang bagian ini ya, yang bagian potongan antara kedua kurva tersebut. Tetapi karena di sini ada dibatasi juga oleh sumbu X, maka yang diarsirnya itu yang ini. Ada sumbu X yang ini, kemudian ini dengan di sini. Seperti itu. Ini harusnya ada sumbu Y. Sehingga nanti kalau kita lihat ini, biar warnanya. Kita lihat ini yang bagian atas di sini. Ini kan ada 2 ya, ada 1, 2. Yang daerah 1, yang atasnya itu adalah ini. Y sama dengan X kuadrat. Sedangkan yang bagian 2, yang atasnya itu adalah yang ini. Itu karena berbeda ya. Jadi ini ada yang biru, ada yang merah seperti itu. Karena berbeda, maka di sini ini harus kita bagi menjadi 2 daerah. Sehingga nanti luasnya itu ini kita batasi. Ini dari 0 sampai 1. Itu adalah yang, jadi nanti integralnya integral dari 0 sampai 1, kita lihat yang bagian atasnya itu yang mana? Yang warna merah ini, yang warna merah adalah X kuadrat dikurang dengan yang mana? Bagian bawahnya apa? Sumbu X, Bu. Bagian bawahnya fungsi yang mana? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Nah, kalau nggak ada, ini tuh kan sebenarnya ini tuh ada sumbu X ya. Sumbu X itu Y sama dengan 0 kan seperti itu ya. Jadi ini tidak usah dikurangi atau mau dikurangi 0 juga boleh, silakan. Jadinya untuk yang pertama itu adalah X kuadrat dx ditambah dengan untuk luas daerah yang kedua ini dari 1 sampai 2. Ini dari 1 sampai 2. Fungsinya yang mana? Lihat yang ini ya, yang Y sama dengan minus X tambah 2 yang ini. Ini kan yang warna biru di sini. Nah, berarti fungsinya adalah minus X ditambah 2 dx seperti itu. Sehingga hasilnya jadi tinggal diintegralkan saja. Nah, begitu. Jadi nanti kalian harus gambarkan dulu kira-kira mana nih daerah yang mau kita carinya. Seperti itu. Jadi kalau ada 2 seperti ini fungsinya belum tentu langsung kalau ini saya buatkan Y1, Y2 begitu ya, belum tentu integral Y1 min Y2 atau Y2 min Y1. Karena harus kita gambarkan dulu fungsinya yang mana. Seperti itu ya. Ini kalau diteruskan, nanti saya hapus ininya ya. Ini akan ada terbagi menjadi 2, seperti itu.
Nanti sama aja ya hasilnya. Nol sampai 1, untuk luas yang keduanya dari 1 sampai 2. Nah, ini hasilnya adalah setengah. Nah, begitu. Silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Kalau sumbu Y-nya berarti yang di bagian dalam itu, Bu, ya? Maksudnya gimana? Tadi kan dibatasi sama sumbu X. Kalau misalkan dibatasi sama sumbu Y, berarti Iya, yang dalamnya atau satu-satunya aja, Bu? Jadi yang sebelah kanan atau sebelah kirinya gitu, Bu? Nah, itu tergantung yang ininya yang apa? Yang bagian sebelah kanannya. Biasanya kita ambil yang positifnya. Tapi nanti tergantung gambar fungsinya juga. Tapi kalau gambarnya seperti yang tadi, maka kita ambil yang bagian sebelah kanannya. Kalau belum ada, kita lanjutkan dulu. Belum. Bentar. Gambarkan dan hitung luas yang dibatasi oleh ini. Ini kalau kita gambarkan, Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X ditambah 2. Nah, berarti ini kita gambarkan dulu ya. Y sama dengan X kuadrat. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 0, Bu. 0. Kalau X-nya 1? 1. X-nya 2? 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian Y sama dengan X tambah 2. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 2, Bu. 2. 2. Ini ke sini ya. Seperti itu. Kemudian kita gambarkan lagi. 2. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? 4. 4. Kalau X-nya min 2, Y-nya 0, Bu. 0. Kalau X-nya min 1, Y-nya 1, Bu. 1 ya. Ini akan sama di sini. Ini kalau kita gambarkan kan awalnya seperti ini. Nah, kan ketika min 1, tadi 1, ketika di 2 dia nilainya 0. Karena ini hanya dibatasi oleh 2 daerah, maka mana kurvanya itu yang mana?
Yang mana kurvanya berarti? Ini ya, yang ini ya. Nah, ini daerahnya. Sehingga luasnya saya bantu menuliskan aja. Maka luasnya adalah ini tadi ini min 1 sama 1, ini 2, 4. Maka luasnya berarti gimana? Integral Integral X kuadrat. X Batasnya kuadrat. Batasnya betul min X 1 kuadrat. sampai 2. Integral batasnya min 1 sampai X, 2. X. Ya. Terus X plus 2. plus 2 Iya. Dikurangi X kuadrat. X plus 2 dikurangi X kuadrat dx gitu ya. Jadi hasilnya adalah integral atau integral kan hasilnya jadi apa? Min setengah, min sepertiga X pangkat 3. Ada minus, oke, minus 1/3 X pangkat 3 ditambah setengah X kuadrat setengah X kuadrat tambah 2X ditambah 2X X. dari min 1 sampai 2. min 1 sampai 2. Nah, tinggal dihitung ya, kira-kira seperti itu. Kita lihat lagi contohnya. Ini adalah Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan min X dan ini. Oke, yang ini kita hapus dulu ya. Nanti dibikin ulang sendiri ya jawabannya ya. Kita hapus dulu. Nomor 2-nya. Ya, sama dengan X pangkat 3. Yang tadi mau dicari dulu titik potongnya, silahkan langsung digambar juga nggak apa-apa ya. Boleh, silahkan. Kalau X-nya, ini kita tuliskan yang gampang dulu, Y sama dengan min X. Kalau Y-nya 0, X-nya 0. Kalau kebalikan ya, Y-nya 1, X-nya berarti min 1, begitu ya. Jadi ini kita gambarkan pakai warna merah. 0, dia karena kebalik, begitu. Jadi di sini. Kita gambarkan dengan warna hitam dulu. 1, ini 2, begitu ya. Ini Y sama dengan min X. Nah, sekarang Y sama dengan X pangkat 3. Kalau X-nya 0, 0. Kalau X-nya 1, 1 ya. Kalau X-nya 2, 8. 8. Kalau 2, 8 di atas ya. Terus ke sana. Kemudian nanti dia ke bawah kan ya. Kalau X-nya min 1,
Y-nya -1. Kalau X-nya -2, dia -8. Saya ganti yang warna ini ya. Kita pakai kira-kira seperti ini. Nah, ini kan belum kelihatan ya yang mana daerahnya, karena ada yang belum kita tuliskan, yaitu Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 itu kan berarti di atas ya. Y sama dengan 8. Atau di mana? Betul nggak di atas? Mendatar atau vertikal? Y sama dengan 8 itu. Mendatar. Dikatakanlah ini 8-nya di sini. Nah, ini Y sama dengan 8, begitu ya, sejajar sumbu X. Berarti daerahnya itu yang mana? Daerahnya itu adalah yang ini ya. Nah, kalau kita lihat si daerahnya itu, bagian atas warna apa? Biru. Warna biru. Ini 8. Kalau bagian bawah, apakah warnanya selalu sama? Beda. Beda ya. Ini kira-kira di berapa nih? Ini kalau Y-nya 8, X-nya berapa? -8. -8 ya. Karena ini sama dengan yang hitam ya. Kalau di sini berapa? Kalau Y-nya 8, di sini X-nya berapa? Di sebelah kanan, yang batas sebelah kanan. Ini kan yang warna ungu, yang warna ungu itu kan Y sama dengan X pangkat 3. Berarti kalau Y-nya 8, X-nya berapa? Di sini kan? 2. 2 ya. Jadi ini dari -8, batasnya itu dari -8 sampai 2. Itu ya. Nah, tapi apakah ini jadi kita buat jadi satu daerah atau jadi 2 daerah? Dua ini. 2. 2 ya. Kenapa? Karena yang bawahnya itu yang satu ada yang hitam, yang satu lagi yang ungu. Sehingga ini harus kita bagi menjadi 2 daerah. Ini daerah 1, ini daerah 2. Sehingga luasnya itu, maka luas daerah 1 ditambah luas daerah 2. Yang luas daerah 1 integralnya dari berapa sampai berapa? Batasnya. -8 sampai 0. 8 sampai sampai 0. 0. Nah, fungsinya kita lihat yang bagian atas itu fungsinya yang mana? Yang warna apa? Biru. Yang warna biru ini. Biru. Y sama dengan 8. Berarti fungsinya itu 8 dikurang dengan yang hitam. Yang hitam itu Y sama dengan -X. -X. Berarti Y dikurangi -X atau Plus X. Y ditambah X dx itu ya, ditambah dengan untuk yang duanya dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai 8. 2, Bu. 2, Bu. Oh iya, sampai 2. Fungsinya 8 dikurangi 8 X pangkat 3. 8 dikurang X pangkat 3 dx. Nah, tinggal dihitung berapa hasilnya, begitu ya.
Nah, kira-kira seperti itu. Ini untuk yang nomor 2. Nanti di sini ada 4 soal. Nanti silahkan dikerjakan lagi ya. Dari 1 sampai 4 nanti dikumpulkan. Kita akan ditambah sedikit untuk materi volume benda putar. Nah, untuk menghitung volume benda putar ini sebenarnya metodenya itu banyak. Ada yang metode cakram, ada yang metode cincin, ada yang menggunakan kulit tabung, tergantung jenis fungsinya. Tapi di sini saya akan masukkan salah satunya saja, yaitu kita akan menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode cakram. Kita lihat contohnya, ini saya punya daerah yang dibatasi oleh ini, X-nya dari A sampai B, kemudian Y-nya dari 0 sampai Fx. Kemudian dia diputar terhadap sumbu X. Kalau kita lihat, ini kita gambarkan dulu daerahnya. Ini seperti ini ya. Ini diputar. Kalian bayangkan, lagi pegang sebuah kertas ya. Lagi pegang sebuah kertas, terus kita putar kertasnya. Nah, kalau kita putar kertasnya, itu kan nanti akan membentuk sebuah apa nih? Ini kalau bentuknya seperti ini, kalian punya kertas seperti ini, terus si kertasnya itu diputar. Kira-kira hasil putarannya akan membentuk seperti apa? Tabung, Bu. Apa? Tabung. Seperti tabung. Atau kalau yang ini seperti vas bunga gitu ya, kalau di ini kita putar, nah kira-kira akan jadi seperti ini. Jadi kita punya luas daerah D, kemudian kita putar, nah ini kita akan menjadi atau memiliki daerah seperti tabung. Nah, kalau seperti ini, maka kita bisa mencari volume benda putar tersebut dengan menggunakan integral juga. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu adalah ini kita potong-potong juga. Ini kalau si tabung itu kita potong-potong, ini kita potong, ini segini ya, kita ambil tipis, kita ambil setipis ini, kita potong. Kira-kira potongannya akan membentuk apa? Akan membentuk apa potongannya? Masih tabung, Bu. Akan membentuk tabung. Tapi kalau potongannya tipis banget, itu akan jadi seperti apa? Seperti lingkaran ya, seperti lingkaran yang ada tebelnya, kayak gitu ya. Nah, untuk memang betul nanti kayak jadi seperti tabung yang tapi tipis. Nah, untuk volumenya, untuk volume tabungnya sendiri gimana sih? Volume tabung itu Sepertiga, Bu. PR kuadrat kali T. Kuadrat. VR kuadrat T dari mana ya? Luas lingkaran. Luas lingkaran. Luas lingkaran. Luas alasnya ya. Luas alas kali tinggi. Alasnya karena berbentuk lingkaran, berarti PR kuadrat kali T. Nah, R-nya sendiri kan ini. Ya, R-nya sendiri adalah ini. Atau, bukan, biar enggak dari sana ya. R-nya sendiri itu adalah kan yang ini ya. R-nya itu adalah ini. Kan seperti itu. Atau kalau di sebelah atas, berarti R-nya adalah ini. Berarti R-nya itu akan sama dengan apa itu tuh? Ini tuh tingginya sama dengan apa? R di sini sama dengan apa? Fx. Fx.
T fx kuadrat. Ini kalau delta V, ini yang kita ambil sedikit gitu ya. Tingginya tuh kan ini. Berarti di sini ya. Nah, itu apanya? Perubahan X-nya. Berarti kan ini adalah delta X, kan seperti itu. Ya, jadi kita akan punya nanti kalau luas volume secara keseluruhannya gimana? Kita jumlahkan lagi, ditambah-tambahkan. Nah, nanti akan didekati oleh integral lagi, seperti itu. Sehingga nanti si V-nya itu integral dari A sampai B pi fx kuadrat dx, seperti itu ya. Kita akan punya ini nantinya. Mungkin secara jelasnya ini kalau dengan yang sudah lebih rapih ya. Nah, ini ada delta X, kita ambil potongannya. Seperti itu ya. Ini kita ambil potongannya saja, maka volumenya itu adalah ini. Yang ini ya. Seperti tabung. Jari-jarinya adalah Fx. Ini delta V adalah pi R kuadrat T gitu ya. T-nya adalah delta X tingginya di sini. Ini T-nya, ini R-nya gitu. Sehingga pi-nya adalah, nah, pi-nya mau dikeluarkan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Kira-kira seperti itu. Sehingga kalau kita lihat contohnya, ini volume benda putar. Jika dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X dan garis X sama dengan 2, diputar terhadap sumbu X. Nah, ini juga sama, kita harus gambarkan dulu fungsinya. Kita gambarkan fungsinya. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat, kemudian sumbu X, kemudian garis X sama dengan 2. Nah, ini kita putar. Kita putar terhadap sumbu X. Menurut kalian kira-kira akan menjadi gambar yang mirip apa? Kerucut ya. Gambarkan. Ini yang tadi ya sama. Ini kalau diputar dia itu kan akan jadi seperti ini. Kemudian kayak gini ya. Nah, seperti itu. Seperti kerucut kita ambil, dipotong sehingga nanti luas bukan luasnya, volumenya itu adalah ini kita tuliskan aja. Volumenya adalah integral dari berapa sampai berapa? Sampai 2. Dari 0 sampai 2. Ini V ya. Fx-nya X kuadrat ya. X kuadrat pangkat 2 dx. Atau kita tuliskan dulu rumusnya. Volumenya adalah integral dari 0 sampai 2 pi fx kuadrat dx. Jadinya V integral dari 0 sampai 2 X pangkat 4 dx. Kita integralkan, hasilnya jadi apa? Pi 1/5 X 1/5 pi dikali 1/5 X pangkat 5 dari 0 sampai 2 ya. Kita tinggal substitusikan 2-nya ke X. Jadi berapa? 32.
Pi kali 32/5. 32/5. Pi-nya kita simpan di belakang aja ya. Nah, seperti itu. Ya, nah kira-kira seperti itu. Nanti bisa aja nanti si volumenya itu diputar terhadap sumbu Y dan lain-lain ya. Tapi nanti di sini sudah ada beberapa contohnya. Silakan bisa dipelajari. Kita akan lihat dulu contoh di belakang ya. Kalau yang sudah ada, tinggal dilihat saja. Kita akan lihat nanti yang masuk ke UAS diputar terhadap sumbu X saja ya. Kita akan lihat contohnya ini bagaimana kalau diputar terhadap sumbu Y. Kita gambarkan dulu daerahnya. Ini dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X dan garis X sama dengan 2Y. Kita buatkan. Y sama dengan akar X. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 0. Ya, kalau X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya 4, Y-nya berapa? 2. Kalau X-nya min 4, Y-nya berapa? Kalau X-nya min 4, berapa? Y-nya. Ya rasional, Bu. Nggak bisa, ya nggak Iya, bisa nggak kita cari. Karena kalau akar harus selalu positif ya. X-nya jadi harus selalu positif. Sehingga ini kira-kira seperti ini. Kemudian ini adalah Y akar X. Y sama dengan akar X. Kayaknya terlalu keras seperti ini. Dua. Kemudian garis X sama dengan 2Y. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Satu ya. Bentar. Ini kurang bagus ininya ya. Si ininya. Jadi kalau untuk digambarkan diusahakan sebisa mungkin skalanya harus tepat biar gambarnya juga bagus ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 2. Oh iya. Harusnya gambarnya itu bukan begitu tapi ke sini ya. Nah, salah miringnya. Saya salah ininya. Kemudian kalau ini Y sama dengan akar X, X sama dengan 2Y. Kalau Y-nya 1, X-nya 2 ya.
Di sini kalau X-nya 2, kalau Y-nya 2, X-nya berapa? 4. Ini kira-kira gambarnya seperti ini. Ini adalah X sama dengan 2Y. Nah, kalau Y-nya 0, X-nya juga 0 ya. Berarti seperti ini. Jadi yang diarsirnya itu adalah yang ini. Ini ya. Terus kita putar terhadap apa di sini? Terhadap sumbu Y. Nah, kalau kita putar terhadap sumbu Y, berarti kan putarannya ke sini. Ke sini ya. Ini kalau maka nanti kita akan bikin yang sama. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Mungkin nanti gambarannya itu kira-kira mirip apa jadinya ya? Mirip kerucut, tapi tengahnya bolong ya. Mirip kalau yang tadi itu kan mirip kerucut juga, cuman padat, nggak ada semuanya terisi kan seperti itu. Cuman kalau yang ini dia mirip kerucut, tapi tengahnya itu bolong. Sehingga nanti kalau kita lihat ya, kalau terhadap sumbu Y, ini tetap saja nanti kita lihatnya itu dari atasnya berapa, ini dari 0, berarti kan sampai sini nih. Sampai sini, ini berapa tingginya tadi? Ini 2. Ya, maka nanti integral dari 0 sampai 2. Nah, kalau yang penuh, itu kan sebenarnya si apa namanya tuh, si luasnya untuk jari-jarinya itu kan penuh ya, jari-jarinya itu penuh dari sini sampai sini. Tapi karena dia itu tidak penuh, maka jari-jarinya itu adalah yang ini. Nah, ini R-nya. Kalau kita lihat, ini kan X sama dengan 2Y. Kalau yang ini, X sama dengan apa yang bawah? Kalau Y sama dengan akar X, maka X-nya sama dengan apa? Y kuadrat. Y kuadrat. Seperti itu. Nah, kita lihat, ini posisi, kalau untuk terhadap sumbu X, kita lihatnya itu atas bawah. Nah, kalau terhadap sumbu Y, kita lihatnya itu kanan kiri. Yang sebelah kanan itu fungsinya yang mana? Yang 2Y atau, jadi yang paling jauh dari sumbu Y-nya. Yang 2Y atau yang Y kuadrat, yang paling jauhnya. Rumusnya kan tetap ya, Pi sama dengan volume sama dengan integral pi R kuadrat dx. Nah, cuman R-nya di sini tuh apa? Seperti itu. Kita lihat yang paling jauh dari sumbu X, fungsinya yang 2Y atau yang Y kuadrat tadi 2Y. Kan ya yang paling jauhnya atau sebelah kanannya. Sehingga R kuadratnya itu adalah ini 2Y dikurang dengan yang sebelah kirinya tadi adalah Y. Ini dikuadratkan. Nantinya di sininya DY. Y-nya dari 0 sampai 2, seperti itu. Sehingga kita cari volumenya, tinggal kalau seperti ini diintegralkannya gimana? Gimana?
Ibu itu Y atau Y kuadrat? Y kuadrat, Y kuadrat. Nah, Y kuadrat. Kalau seperti ini, gimana yang mengintegralkannya? Disubstitusi dulu, Bu. Substitusi, apa yang disubstitusi? 2Y kurang Y kuadratnya, Bu. Jadi apa? Jadi 2Y min Y. 2Y min 2. 2 min 2Y, Bu. U, U pangkat 2 per DU per 2 min 2Y. Hmm, kalau jadi nanti gini, kalau misalkan nanti kalian harus substitusi, itu kan harus ada pengalinya ya. Pengalinya yang merupakan turunannya. Sekarang kalau yang disubstitusinya itu adalah 2Y min Y kuadrat, misalkan itu sebagai U, nanti turunannya apa? Misal U-nya adalah 2Y min Y kuadrat. DU-nya jadi apa? 2 min 2Y, Bu. 2 min 2Y. Ada nggak pengalinya itu di sini? Si 2 min 2Y-nya. Tidak ada. Tidak ada, berarti kalau tidak ada, nggak bisa pakai substitusi. Ya, nah kalau kira-kira pakai cara apa nih yang ini? Dikuadratkan dulu, Bu. Dikuadratkan aja, ya. Coba dikuadratkan hasilnya jadi apa? 4Y kuadrat 4Y kuadrat minus 4Y ya. Y kuadrat ya, tidak 4Y ya. Y kuadrat aja. Oke. Berapa? 4Y kuadrat minus 2Y kuadrat minus minus 2Y kuadrat 4Y pangkat 3. 4Y pangkat 3 ditambah dengan Y pangkat 4 ya, DY. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, tinggal diintegralkan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau tidak penuh si apa tadi tuh si daerah yang kita batasinya itu tidak penuh, berarti harus ada pengurangnya seperti ini ya, harus dikurangi. Jadi nanti kalian lihat bagaimana bentuk fungsinya seperti itu. Beda lagi, coba kita lihat sekarang yang ini. Yang ini, kalau kita gambarkan, Y sama dengan X pangkat 3, kemudian Y sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0 itu sumbu X ya, sumbu X, dan X sama dengan 2, berarti yang ini, berarti kan luas daerahnya yang ini. Nah, ini kalau kita putar terhadap sumbu X, nantinya kan jadi seperti ini ya, seperti kerucut, kan begitu. Oh ya, kalau yang ini berarti R-nya itu ini adalah Fx saja, kan seperti itu. Kalau yang nomor 2, kita lihat dulu. Nah,
Nanti yang nomor B juga untuk tugas ya. Ini kita hapus dulu. Nanti digambarkan lagi. Nomor 2. Y sama dengan 9 min X kuadrat. Berarti kalau Y-nya, kalau X-nya 0, Y-nya 9. Tekanlah di sini. Kemudian kalau X-nya 1, Y-nya 8. Itu ya. Sampai X-nya 3, dia 0. Kalau X-nya 2, 4, 5. Kan kira-kira seperti itu. Kemudian Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Berarti ini sumbu X. Tiket seperti ini. Ini kalau diputar terhadap sumbu X, kira-kira jadi apa? Kalau kita putar terhadap sumbu X, ini diputarnya terhadap sumbu X. Kira-kira jadi apa bentuknya? Tabung tapi tengahnya bolong, Bu. Tabung tapi tengahnya bolong. Diputarnya terhadap sumbu X. Ini yang diputarnya nih. Ini yang diputarnya adalah yang ini. Ini yang saya arsir yang diputar terhadap sumbu X. Kira-kira jadi seperti apa? Ada yang kebayang? Lingkarannya. Lingkaran. Kan jadi seperti ini ya. Ke sini ya. Ini gambarnya kurang mirip apa ini? Kan seperti itu ya. Seperti bola bisbol. Kayak gitu kan ya? Kan ada benda seperti itu. Ini kita putar terhadap sumbu X. Jadi kan jadinya seperti bola bisbol ya. Kayaknya bukan tabung. Betul nggak? Ini diputarnya terhadap sumbu X nih. Roda? Kenapa roda? Ada tengahnya gitu, ada bolong tengahnya. Coba. Jadi seperti apa? Ini kan gambarnya seperti ini. Ini seperti ini. Ini kayak setengah lingkaran tapi enggak lingkaran. Ini kalau dia bentuknya itu setengah lingkaran, itu kan kayak jadi bola ya. Kalau diputar terhadap sumbu X, ini kan sumbu X-nya nih. Diputarnya ke sini. Ini sumbu X-nya diputarnya bukan ke sumbu Y, diputarnya terhadap sumbu X. Ini kan nanti akan ke sini hampir sama persis dengan yang atas. Kayak gitu ya.
360. Tergantung sih, tergantung nanti permintaannya apa. Tapi kalau tidak disebutkan berarti 360. Seperti itu ya. Nah, kayak gini. Kelihatan nggak? Kebayang nggak? Kebayang. Tahu bola bisbol? Bola ini Bola yang rugby, Bu. iya. Bola apa? Bola bisbol. Apa sih yang di American football, Bu. Iya di Amerika. Rugby, Iya. Kenapa bisbol? Kalau bisbol mah kan yang bulat ya. iya, Salah. Apa itu namanya? rugby aja Bu bilang. Apa? Saya enggak dengar. Tulisannya Ya. rugby. Oh ya. Ya. Oke. Ya kira-kira mirip-mirip seperti itu, tapi nanti untuk menghitung volumenya tetap aja kita potong-potong. Ini kita potong segini, dapat tabung lagi kan ya. Nanti ini kan dipotong-potong terus kayak gitu kan. Nah, tetap aja nanti dapat tabung-tabung lagi. Maka volumenya ya sama aja integral. Berarti ini dari berapa sampai berapa karena dia dibatasinya terhadap sumbu X, berarti kan ini berapa A-nya. Ini A-nya berapa, ini B-nya berapa kan gitu ya. Ini A, B. R-nya yang mana ya? R-nya yang ini. R-nya adalah fx kuadrat. Ya, seperti itu. Karena dia tidak ada. Jadi kalian lihat apakah ada bolongnya terhadap sumbu X atau enggak kayak gitu. Jadi dilihatnya itu apakah si volumenya itu nempel ke si luas darahnya itu nempel ke sumbu X atau ke sumbu yang diputarnya atau enggak. Seperti itu ya. Coba kita lihat yang nomor 3. Y sama dengan X kuadrat. Kemudian Y sama dengan 4X. X-nya 1, Y-nya 4. Kalau oh iya. Titik potongnya ada di mana ini? Kalau X-nya 4, Y-nya berapa? 16 ya. Kalau dia 0, di 0, kalau X-nya 1, ini Y sama dengan X kuadrat, yang Y sama dengan 4X-nya. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 1, X-nya berapa? Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 4. Untuk Y sama dengan 4X. 4. 4. Kalau X-nya 4? 16. 16 sama ya titik potongnya. Jadi di sini kita punya. Nah, ini kan seperti ini. Ini luas daerah yang mau putarnya. Nah, kalau seperti ini kan diputarnya terhadap sumbu X. Berarti ke sini ya. Nanti kan kita
ini nih, ada jarak. Ini kan kosong ya. Ini yang kita mau putar, kita kasih warna biru. Nah, itu kan ada putih dari biru ke sumbu X itu ada daerah tidak kosong, tidak seperti yang ini yang tadi. Oh, kehapus semua. Untuk yang nomor 3, ini kan yang ini yang mau diputarnya. Kalau yang nomor 2, ini anggap saja seperti ini. Ada perbedaan antara yang nomor 2 dengan nomor 3. Kalau yang nomor 3, kalau yang nomor 2, ini kan dari yang diarsir ke sumbu X itu nempel. Maka si volume benda putar yang akan kita, si volume benda putar yang kita hasilkannya itu padat. Tapi kalau yang ini, yang nomor 3 itu tidak nempel ke sumbu X-nya. Maka volume benda putar yang akan kita hasilkannya itu nanti ada bolong di tengahnya. Sehingga kalau yang ini, nanti si R-nya itu, ini adalah Y1 dikurangi Y2. Y1-nya itu karena terhadap sumbu X, berarti yang atas, berarti yang ini ya. Yang ini Y1-nya, ini yang Y2-nya. Sedangkan ini kan tidak, ini kan langsung nempel ke sumbu X. Maka si R-nya itu adalah sama dengan Fx-nya, seperti itu. Atau sama dengan Y. Nah gitu ya untuk volume benda putar. Nah coba dipelajari dulu sambil diskusi. Ini yang nomor 1, 2, 3, 4 ada 4. Jadi nanti latihannya coba dikerjakan. Yang latihan A tadi ada 4 nomor juga. Kemudian latihan B yang ini ada 4 nomor juga ya. Nah, kira-kira seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Nanti untuk UAS-nya sampai ke turunan, integral. Integralnya saya cuma ngasih teknik integrasinya substitusi dan parsial saja ya. Karena yang lainnya sebenarnya itu turunan dari substitusi juga untuk yang lainnya. Cuma nanti ada substitusinya pakai ini, substitusinya pakai itu. Nah, itu lebih lebih ke arah hafalannya. Bagaimana kalau ada bentuk soal yang seperti ini, maka substitusinya pakai bentuk yang ini, kayak gitu. Itu lebih ke arah hafalannya nantinya. Jadi tidak, saya cuma sampai sana aja, sampai ke parsial saja menjelaskannya. Jadi nanti yang masuknya integral substitusi, integral parsial, integral biasa, kemudian ini menghitung luas daerah dan menghitung volume benda putar. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk rumusnya berarti tetap memakai yang PR kuadrat itu aja, Bu ya? Iya, rumusnya PR kuadrat itu aja. Kalau misalkan didapat nanti ternyata pas diputar tuh berbentuk bola, itu tetap pakai yang PR kuadrat itu, Bu? Atau pakai rumus form bola, Bu? Mau sebenarnya nanti hasilnya harusnya sama aja. Tapi kalau mau pakai yang mau bola silahkan, mau yang itu juga silahkan. Mau yang apa tadi tuh? Kalau jadi bola ya, kalau jadi bola ini kalau kita buatkan di sini. Ini misalkan kita punya, berarti kalau supaya dia jadi bola itu kan harus setengah lingkaran ya yang kita ininya
Misalkan fungsinya itu adalah Y sama dengan hmm, kalau ini satu, ini satu, kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 kan gitu ya, si fungsinya itu. Maka Y-nya itu sama dengan apa? Berarti Y sama dengan 1 min X kuadrat. Jadi Y-nya itu adalah akar 1 min X kuadrat gitu ya. Nah, ini si fungsinya. Misalkan kita punya sebuah fungsi yang dibatasi oleh Y sama dengan akar 1 min X kuadrat, kemudian dan sumbu X. Maka kita punya, saya suka ini. Kita punya sebuah daerah, ini dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar 1 min X kuadrat dan sumbu X. Diputar terhadap sumbu X. Maka kita punya bentuknya itu setengah lingkaran seperti ini. Seperti itu ya. Maka kalau kita putar terhadap sumbu X, kita akan punya lingkaran, persis lingkaran dengan jari-jari satu ya. Kalau volume lingkaran teh apa rumusnya? 4/3 R pangkat 3. 4/3 R pangkat 3. Nah, sekarang kalau pakai 4/3 ada pi-nya ya? Iya, Bu. Kalau pakai lingkaran, integral dari berapa? Ini kalau kita buat jadi, oh ya, yang ada yang salah sekalian yang tadi itu kalau kita buatnya itu dari ini kan sama ya, dari negatif 1 sampai 1. Nanti tuh kalau diintegralkan itu akan dapatnya itu 0 karena seharusnya ini dibagi, ya nggak apa-apa. Kalau langsung jadi gimana? Jadi 0, dari min 1 sampai 1 ya. Dari min 1 sampai 1. Dari min 1 sampai 1. Ini pi-nya. Kemudian R-nya itu apa? R-nya itu adalah 1 min akar X kuadrat dx. Kan PR kuadrat integralkan ya. Jadi ini dikuadratkan jadi apa?
hasil integralnya. Berarti disederhanakan dulu, Bu. Jadi 1 min X kuadrat itu. Nah, ini kan nilai mutlak ya. Akar dari kuadrat dari akar. Kuadrat dari akar itu kan nilai mutlak. Integral min 1 sampai 1. Ini nilai mutlak dari 1 min X kuadrat dx seperti itu. Betul nggak? Sehingga nanti kalau seperti ini harus kita pisahkan. Kita pisahkan 1 min X kuadrat ini sama dengan apa? 1 min X kuadrat. Kalau X-nya itu lebih besar dari 0 ya. Kalau X-nya lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0. Tapi kalau X-nya itu kebetulan dia itu cuman dari 1 sampai 1, dia nilainya akan selalu positif ya. Jadi enggak apa-apa mau dibuka seperti ini boleh, enggak dibuka juga enggak apa-apa, tapi nilainya itu dia akan sama saja nantinya. Karena dia akan selalu positif nilainya. Jadi di sini diintegralkan jadi apa? dx. Hasil integralnya apa? X min per 2 X per 3 X pangkat min 1 per 3 pangkat 3. X pangkat 3. Dari min 1 sampai 1. Nah, hasilnya adalah ini dia jadi itu ya, jadi negatif untuk ininya karena ini kita menghitung volume. Kan nggak mungkin volume itu hasilnya itu negatif ya. Jadi ini kita bagi 2 aja biar nanti tidak ini kan fungsi, kalau seperti ini nanti masuknya ke fungsi genap ganjil, ini merupakan fungsi genap. Ini boleh kita buat jadi seperti ini. Jadi 2pi dari 0 sampai 0, integralnya tadi apa? X dikurang 1 per 3 X pangkat 3 dari 0 sampai 1. Berapa hasilnya? Empat per 3 pi. 4 per 3 pi. Kalau yang atas, R-nya berapa kalau pakai lingkaran, rumus lingkaran? R-nya berarti berapa? 1, Bu. 1 ya. Hasilnya jadi berapa? 4 per 3 pi juga ya. Nah, seperti itu. Jadi sama aja, mau pakai yang lingkaran boleh, mau pakai yang pakai rumus seperti ini juga boleh. Hasilnya harusnya sama kalau memang bentuknya sama persis. Kira-kira seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ada yang mau bertanya?
Kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini kita akhiri sampai di sini ya untuk pertemuan hari ini. Jadi minggu depan kita kita UAS. Nanti mungkin teknisnya saya hubungi ke Aldi sebelum hari Rabu jam 9:30 ya. Tapi disiapkan